Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat yang tak terhingga kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya. Keikhlasan dalam setiap amal. Menurut kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa keikhlasan adalah inti dari setiap amal ibadah. Keikhlasan tidak hanya berarti melakukan sesuatu tanpa ria, pamer, tetapi juga bermakna memurnikan niat hanya untuk Allah, tanpa terpengaruh oleh dorongan hawa nafsu, kepentingan duniawi, atau harapan pujian dari manusia. Keikhlasan bukan hanya soal niat, tetapi juga tentang bagaimana seorang hamba menjaga hatinya dari penyakit seperti ujub, bangga diri, sum'ah, ingin didengar kebaikannya, dan mencari keuntungan pribadi dari ibadahnya. Seorang yang benar-benar ikhlas akan beramal semata-mata karena Allah, bukan karena takut kehilangan dunia, atau ingin mendapatkan balasan selain ridhonya. 1. Makna keikhlasan dalam amal. Keikhlasan ikhlas adalah kunci utama diterimanya amal di sisi Allah. Tanpa keikhlasan, amal yang dilakukan akan kehilangan nilainya, bahkan bisa menjadi sebab tertolaknya ibadah seseorang. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menekankan bahwa keikhlasan bukan hanya sekadar niat baik di awal, tetapi harus dijaga sepanjang pelaksanaan amal hingga akhirnya. Allah berfirman, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi hanif, istiqomah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus, benar. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. A. Keikhlasan sebagai fondasi utama dalam tasawuf. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa keikhlasan adalah kunci utama dalam perjalanan spiritual seorang hamba menuju Allah. Ia menyatakan bahwa banyak orang yang beramal, tetapi hanya sedikit yang benar-benar ikhlas. Keikhlasan dalam amal diibaratkan sebagai akar dari sebuah pohon. Jika akar itu kuat, maka pohon akan tumbuh dengan baik, daunnya rimbun dan buahnya berkualitas. Namun jika akarnya rapuh, pohon akan tumbang meskipun terlihat kokoh dari luar. Beliau berkata, jika ibadahmu masih terasa berat, maka periksalah hatimu. Bisa jadi hatimu belum dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Ketika seorang hamba benar-benar mencintai Allah, maka amalnya akan terasa ringan dan menyenangkan. Tidak ada beban, tidak ada pamrih, hanya ada keinginan untuk selalu mendekat kepadanya. B. Keikhlasan sebagai ruh dari ibadah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengibaratkan keikhlasan sebagai ruh dari ibadah. Sebagaimana tubuh tanpa ruh akan mati, demikian pula ibadah tanpa keikhlasan akan kehilangan nilainya di sisi Allah. Beliau berkata, orang yang beribadah tanpa keikhlasan ibarat orang yang berjalan ke arah kiblat, tetapi hatinya mengarah kepada manusia. Amalannya tidak akan sampai kepada Allah. Keikhlasan juga menjadikan ibadah terasa ringan dan menyenangkan. Jika seseorang merasa berat dalam beribadah, bisa jadi hatinya masih dipenuhi dengan keinginan duniawi atau harapan terhadap pujian manusia. C. Dimensi keikhlasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa keikhlasan memiliki beberapa dimensi dalam kehidupan seorang hamba. 1. Keikhlasan dalam ibadah. Seorang hamba harus memastikan bahwa semua ibadahnya, baik salat, puasa, zakat, maupun amal lainnya, dilakukan dengan niat murni karena Allah. Tidak mencari pujian dari manusia atau merasa bangga atas amalnya. Beribadah tanpa mengharapkan balasan duniawi, baik itu kekayaan, status, atau pujian. Kedua, keikhlasan dalam amal kebaikan. Membantu orang lain, bersedekah, dan melakukan kebajikan harus dilakukan dengan hati yang bersih, tanpa mengharapkan imbalan. Bahkan ketika amal baiknya tidak dihargai manusia, ia tetap melakukannya karena Allah yang Maha Mengetahui. 3. Keikhlasan dalam dakwah dan ilmu. Menyampaikan ilmu dan berdakwah harus dengan tujuan menyebarkan kebenaran, bukan untuk memperoleh popularitas atau kedudukan. Menghindari sikap merasa lebih tinggi daripada orang lain karena ilmu yang dimiliki. Keempat, keikhlasan dalam menghadapi ujian.
Ketika diuji dengan kesulitan, seorang hamba harus menerima dengan lapang dada, tanpa mengeluh atau menyalahkan keadaan. Tidak berharap belas kasihan manusia, tetapi hanya bersandar kepada Allah. 2. 3 tingkatan keikhlasan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam tafsirnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa keikhlasan berarti membersihkan hati dari segala dorongan selain Allah, baik itu keinginan mendapatkan pujian, takut celaan, atau berharap imbalan duniawi. Beliau berkata, keikhlasan adalah ketika engkau beribadah kepada Allah tanpa mengharapkan balasan selain darinya, tanpa ingin dipuji, dan tanpa merasa memiliki keutamaan dalam amal tersebut. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membagi keikhlasan dalam amal menjadi 3 tingkatan, yaitu keikhlasan awam, keikhlasan khawas, dan keikhlasan khawas al-khawas. A. Keikhlasan awam, ikhlas tingkat dasar. Ciri-ciri keikhlasan awam: beribadah karena ingin pahala dan takut siksa. Masih memiliki keinginan mendapatkan penghargaan dari manusia. Jika mendapat pujian, hatinya merasa senang. Jika tidak ada yang melihat, ibadahnya bisa melemah. Contoh keikhlasan awam: salat dengan lebih khusyuk saat ada orang yang melihat. Bersedekah karena ingin mendapatkan nama baik di masyarakat. Berbuat baik agar dianggap sebagai orang saleh. Bahaya keikhlasan awam: pada tingkatan ini, amal seseorang masih rentan terkena penyakit hati seperti riya, pamer, sum'ah, ingin didengar kebaikannya, dan ujub, bangga diri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memperingatkan, amal yang dilakukan karena ingin dilihat manusia akan sia-sia di sisi Allah. Ia hanya mendapat pujian, tetapi tidak memperoleh pahala. Untuk meningkat ke tingkatan berikutnya, seseorang harus memurnikan niat dan menyadari bahwa tujuan utama ibadah adalah Allah, bukan sekadar pahala atau pujian. B. Keikhlasan khawas, ikhlas tingkat menengah. Ciri-ciri keikhlasan khawas: beramal hanya untuk mencari ridha Allah, bukan karena pujian manusia. Tidak terpengaruh oleh celaan atau penghargaan manusia dalam ibadahnya. Menyembunyikan amal saleh jika tidak ada manfaat besar untuk menampakkannya. Contoh keikhlasan khawas: tetap melakukan ibadah dengan konsisten, baik dalam keadaan sendiri maupun di hadapan orang lain. Bersedekah tanpa diketahui orang lain, karena tidak ingin ada rasa bangga dalam hati. Tetap menjalankan ibadah meskipun menghadapi kesulitan atau gangguan. Keutamaan keikhlasan khawas: orang yang mencapai tingkat ini telah memahami bahwa dunia hanyalah ujian, dan Allah lah satu-satunya tujuan hidupnya. Ia tidak peduli apakah amalnya diketahui orang lain atau tidak, selama itu diridai Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, janganlah engkau bergembira karena amalmu diketahui manusia, dan jangan pula bersedih jika amalmu tidak mereka ketahui. Yang penting adalah bagaimana Allah melihat hatimu. Namun, keikhlasan pada tingkatan ini masih memiliki sedikit ketergantungan pada rasa ibadah, yaitu seseorang bisa merasa tenang atau bahagia saat beribadah, dan merasa sedih jika terhalang dari ibadah. Hal ini masih merupakan bentuk keterikatan, meskipun lebih halus. Untuk naik ke tingkat berikutnya, seorang hamba harus melampaui sekadar mencari ridha Allah, dan memasuki keadaan di mana dirinya sepenuhnya melebur dalam kehendak Allah. C. Keikhlasan khawas al-khawas, ikhlas tingkat tertinggi. Ciri-ciri keikhlasan khawas al-khawas: beribadah bukan karena ingin pahala atau takut siksa, tetapi karena cinta yang tulus kepada Allah. Tidak melihat amalnya sebagai sesuatu yang besar, karena ia sadar bahwa semua adalah anugerah Allah. Menjalankan ibadah secara spontan dan alami, tanpa merasa terbebani atau terpaksa. Tidak menganggap dirinya memiliki keutamaan dibanding orang lain karena ibadahnya. Contoh keikhlasan khawas al-khawas: seorang hamba tetap bersyukur dalam kondisi sulit, karena ia melihat semua ketentuan Allah sebagai kebaikan. Ia tidak merasa memiliki amal, karena seluruh amalnya hanyalah manifestasi dari kehendak Allah. Ia tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain, karena ia menyadari bahwa hidayah adalah murni pemberian Allah. Hakikat keikhlasan tertinggi: pada tingkatan ini, seorang hamba telah mencapai fana filah, keadaan di mana dirinya sepenuhnya tunduk dan melebur dalam kehendak Allah. Ia tidak lagi terikat pada imbalan surga atau ancaman neraka, karena hatinya telah dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, orang yang benar-benar ikhlas tidak melihat amalnya sebagai amal,
Ia hanya melihat Allah dalam segala hal. Jika ia diberi cobaan, ia ridha. Jika ia diberi nikmat, ia bersyukur. Tidak ada sesuatu pun yang mengalihkan pandangannya dari Allah. Orang yang mencapai tingkat ini tidak lagi mengkhawatirkan dunia atau akhirat, karena hatinya telah penuh dengan kesadaran akan kebesaran Allah. Ia melihat segala sesuatu dengan pandangan tauhid yang sejati. 3. Ciri-ciri orang yang ikhlas. Keikhlasan, ikhlas, adalah salah satu syarat utama diterimanya amal di sisi Allah. Tanpa keikhlasan, segala bentuk ibadah, kebaikan, dan pengorbanan menjadi sia-sia. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuh Al-Ghaib menekankan bahwa keikhlasan adalah memurnikan niat hanya untuk Allah, tanpa berharap imbalan duniawi atau pujian makhluk. Allah berfirman, mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi hanif, istiqomah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus, benar. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Dalam kitabnya, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa orang yang ikhlas memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan mereka dari orang-orang yang masih terjebak dalam kepentingan duniawi. Berikut adalah ciri-ciri orang yang ikhlas menurut beliau. A. Tidak mengharap pujian atau takut celaan. Orang yang ikhlas tidak peduli apakah amalnya diketahui atau tidak oleh manusia. Ia hanya mencari keridaan Allah, bukan pengakuan atau sanjungan dari orang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, seorang mukhlis, orang yang ikhlas, tidak terpengaruh oleh pujian ataupun celaan manusia. Jika mereka memuji, ia tidak bangga. Jika mereka mencela, ia tidak bersedih. Tanda-tanda. Orang yang tidak ikhlas senang ketika dipuji atas amal baiknya, kecewa atau merasa amalnya sia-sia jika tidak mendapat penghargaan, mengurangi amal jika tidak ada yang melihat. Orang yang ikhlas sadar bahwa manusia tidak bisa memberi manfaat atau mudarat. Semua hanya bergantung kepada Allah. B. Tidak menganggap besar amalannya. Orang yang ikhlas tidak merasa bahwa ibadahnya adalah sesuatu yang besar atau istimewa. Ia menyadari bahwa semua amal yang dilakukan adalah karena taufik dari Allah, bukan karena kemampuannya sendiri. Allah berfirman, "Wa yut'imuna ath-tha'ama 'ala hubbihi miskinau wa yatimau wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura." Mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan tawanan. Mereka berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanya demi ridha Allah. Kami tidak mengharap balasan dan terima kasih darimu. Quran Surah Al-Insan ayat 8 hingga 9. Ciri-ciri orang yang tidak ikhlas dalam hal ini: merasa bangga atas ibadah yang telah dilakukan, menganggap dirinya lebih baik dari orang lain, sering mengingat-ingat dan membicarakan amal kebaikannya sendiri. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jangan engkau menganggap amalmu besar, karena amal yang diterima adalah anugerah darinya. Jika engkau merasa besar dengan amalmu, itu pertanda keikhlasanmu belum sempurna. C. Tetap beramal dalam keadaan susah atau senang. Orang yang ikhlas tetap beribadah kepada Allah dalam segala keadaan, baik saat lapang maupun sempit, saat bahagia maupun dalam kesulitan. Contoh dari kehidupan sehari-hari: tetap sholat malam meskipun sedang lelah, tetap bersedekah meskipun dalam keadaan kekurangan, tetap berdakwah meskipun menghadapi banyak tantangan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jika engkau hanya beribadah ketika senang dan meninggalkannya ketika sulit, maka engkau masih terikat pada dunia, bukan kepada Allah. Ciri utama orang yang ikhlas adalah kesetiaan kepada Allah dalam segala kondisi. Ia tidak hanya taat saat keadaan mendukung, tetapi tetap teguh dalam ujian. D. Lebih mengutamakan ridha Allah daripada kepentingan pribadi. Orang yang ikhlas selalu mengutamakan ridha Allah, meskipun bertentangan dengan keinginannya sendiri. Ia tidak memaksakan kehendaknya, tetapi selalu mengikuti apa yang Allah perintahkan. Allah berfirman, "Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surah Al-An'am ayat 162. Contoh, perilaku orang yang ikhlas: lebih memilih berkata jujur meskipun bisa merugikan dirinya, tidak mengambil jalan pintas yang haram untuk mendapatkan keuntungan duniawi,
meninggalkan sesuatu yang dicintai jika itu tidak diridai oleh Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, orang yang ikhlas tidak memiliki kehendak selain kehendak Allah. Apa yang diperintahkan, itulah yang ia jalankan, meskipun bertentangan dengan hawa nafsunya. Tidak mengungkit amal kebaikan. Orang yang ikhlas tidak pernah mengungkit-ungkit amal baik yang telah ia lakukan. Ia tidak merasa bahwa Allah berutang kepadanya karena ibadah yang ia lakukan. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, la tubthilu syadaqatikum bil manni, wal adza kalladzi yunfiqu malahu ri'a'an nasi, wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, jangan membatalkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria, pamer kepada manusia, sedangkan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Tanda-tanda orang yang tidak ikhlas dalam hal ini: mengingat-ingat amal yang telah dilakukan dan membicarakannya kepada orang lain, merasa kecewa jika orang yang ditolong tidak berterima kasih, mengharapkan balasan dari manusia setelah berbuat baik. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, amal yang disertai dengan mengungkit-ungkitnya akan gugur pahalanya. Jika engkau benar-benar ikhlas, maka lupakanlah amalmu setelah melakukannya. Tidak berhenti berbuat baik meskipun dihina atau dicela. Orang yang ikhlas tetap berbuat baik meskipun mendapat perlakuan buruk dari orang lain. Ia tidak membalas keburukan dengan keburukan karena ia beramal hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Contoh, perilaku orang yang ikhlas: tetap bersikap baik kepada orang yang menjelek-jelekkannya, tidak membalas kebencian dengan kebencian, mendoakan kebaikan bagi orang yang menyakitinya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jika engkau beramal karena manusia, maka engkau akan berhenti saat mereka mengecewakanmu. Jika engkau beramal karena Allah, maka engkau tidak peduli dengan perlakuan mereka kepadamu. Keikhlasan adalah kunci utama diterimanya amal di sisi Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjelaskan bahwa orang yang ikhlas memiliki 6 ciri utama. 1. Tidak mengharap pujian atau takut celaan. 2. Tidak menganggap besar amalannya. 3. Tetap beramal dalam keadaan susah atau senang. 4. Lebih mengutamakan ridha Allah daripada kepentingan pribadi. Kelima, tidak mengungkit amal kebaikan. 6. Tidak berhenti berbuat baik meskipun dihina atau dicela. Keempat, penyakit-penyakit yang merusak keikhlasan. Keikhlasan, ikhlas, adalah syarat utama diterimanya amal di sisi Allah. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menegaskan bahwa keikhlasan adalah memurnikan amal hanya untuk Allah, tanpa berharap pujian, balasan duniawi, atau pengakuan dari manusia. Allah berfirman, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi hanif, istiqamah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus, benar. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Namun keikhlasan bukanlah sesuatu yang mudah dijaga. Ada banyak penyakit hati yang dapat merusaknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengidentifikasi beberapa penyakit yang dapat mengotori keikhlasan seseorang sehingga amalnya bisa sia-sia di sisi Allah. Berikut adalah beberapa penyakit yang harus dihindari. A. Riya, pamer dalam ibadah. Riya adalah melakukan amal ibadah agar dilihat dan dipuji oleh manusia, bukan karena Allah. Ini adalah salah satu penyakit hati yang paling berbahaya karena bisa membatalkan pahala amal ibadah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya sesuatu yang paling aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Ciri-ciri orang yang terkena riya: senang jika orang lain mengetahui amal baiknya, malas beribadah jika tidak ada yang melihat, semangat beramal jika ada yang memperhatikan, kecewa jika tidak mendapat pujian dari manusia. Cara menghindari riya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata,
Jika engkau ingin ikhlas, maka sembunyikanlah amal baikmu sebagaimana engkau menyembunyikan dosa-dosamu. Artinya kita harus lebih banyak beribadah secara tersembunyi dan tidak mengharapkan pengakuan manusia. B. Sum'ah. Mencari popularitas lewat amal baik. Sum'ah adalah melakukan amal kebaikan agar didengar dan dibicarakan oleh orang lain. Jika riya berkaitan dengan ingin dilihat, sum'ah berkaitan dengan ingin didengar dan dibicarakan. Contoh perilaku sum'ah. Seseorang yang suka membicarakan amal baiknya di depan orang lain, berdakwah atau berbicara tentang agama hanya untuk menarik perhatian, menyumbang atau berinfak dengan tujuan agar dikenal sebagai dermawan. Rasulullah bersabda, "Barang siapa melakukan amal agar didengar oleh orang lain, maka Allah akan memperdengarkan aibnya di hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari. Cara menghindari sum'ah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menasihatkan, jangan engkau berbicara tentang amalmu, biarkan Allah yang menilainya. Jika amalmu benar, maka Allah akan meninggikan derajatmu tanpa engkau mencarinya. Artinya, jangan sibuk mencari popularitas lewat amal kebaikan, karena Allah sendiri yang akan mengangkat derajat seseorang jika amalnya tulus. C. Ujub, bangga diri dan merasa lebih baik dari orang lain. Ujub adalah merasa bangga dengan amal sendiri dan menganggap diri lebih baik dari orang lain. Ini adalah penyakit hati yang bisa menghancurkan keikhlasan, karena seseorang merasa dirinya sudah cukup baik tanpa menyadari bahwa semua kebaikan berasal dari Allah. Ciri-ciri orang yang terkena ujub: sering membandingkan dirinya dengan orang lain dan merasa lebih baik, merasa puas dengan amal ibadahnya, dan tidak merasa perlu memperbaiki diri, menganggap amalnya sebagai sesuatu yang hebat dan besar. Bahaya ujub dalam ibadah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jangan engkau tertipu dengan amalmu. Jika engkau melihat amalmu besar, itu tanda hatimu masih kecil. Orang yang ikhlas selalu merasa bahwa amalnya belum cukup dan masih butuh rahmat Allah. D. Hasad, iri hati terhadap kebaikan orang lain. Hasad adalah tidak suka melihat orang lain mendapat nikmat dan berharap nikmat tersebut hilang darinya. Ini adalah penyakit yang sangat berbahaya karena bisa menghapus pahala amal ibadah seseorang. Rasulullah bersabda, jauhilah hasad, karena hasad akan memakan kebaikan, sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Tanda-tanda orang yang terkena hasad: tidak senang melihat orang lain sukses dalam ibadah atau dunia, selalu merasa lebih berhak atas nikmat yang dimiliki orang lain, berusaha menjatuhkan orang lain dengan kata-kata atau perbuatan. Cara mengobati hasad. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jika engkau melihat saudaramu diberi nikmat, maka doakanlah kebaikan baginya. Jika engkau iri, maka itu tanda hatimu masih sakit. Orang yang ikhlas akan bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada siapapun dan tidak iri terhadap kelebihan orang lain. E. Tamak dan cinta. Dunia. Definisi tamak adalah keinginan yang berlebihan terhadap dunia, sehingga mengorbankan keikhlasan dalam beribadah. Orang yang tamak akan sulit ikhlas karena hatinya lebih condong kepada dunia daripada kepada Allah. Allah berfirman, "Man kana yuridul hayatad dunya wa dzinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun." Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dalamnya dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Quran Surah Hud ayat 15. Ciri-ciri orang yang tamak beribadah hanya jika ada keuntungan duniawi, selalu ingin mendapat manfaat dari amal yang dilakukan, menukar keikhlasan dengan keuntungan materi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, jika hatimu masih mencintai dunia, maka amalmu akan selalu terkotori. Bersihkan hatimu dari tamak, maka ikhlas akan mudah bagimu. Cara membersihkan keikhlasan. Untuk menjaga keikhlasan, seseorang harus berjuang melawan penyakit-penyakit hati yang dapat merusaknya. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyarankan beberapa langkah berikut. 1. Memperbanyak ibadah tersembunyi yang hanya Allah yang tahu. 2. Banyak berdoa agar diberi hati yang bersih dari riya, sum'ah, dan tamak. 3. Menghitung diri sendiri dan tidak menganggap amal sebagai sesuatu yang besar. 4.
menghindari pujian manusia dan tidak mencari pengakuan dari mereka. 5. Bersyukur atas nikmat Allah dan tidak iri kepada orang lain. Kelima, cara mencapai keikhlasan. Dalam Futuh Al-Ghaib, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan bahwa keikhlasan adalah ruh dari setiap amal ibadah. Tanpa keikhlasan, amal akan menjadi sia-sia di sisi Allah. Keikhlasan berarti melakukan segala sesuatu hanya karena Allah, tanpa ada motivasi lain seperti ingin dipuji, dihormati, atau mendapatkan keuntungan duniawi. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa'a wa yuqimu syalata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dengan mengikhlaskan ketaatan kepadanya lagi hanif, istiqamah, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Itulah agama yang lurus, benar. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Namun, mencapai keikhlasan bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak hal yang bisa mencemari niat seseorang dalam beribadah. Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani memberikan beberapa cara untuk mencapai dan menjaga keikhlasan dalam amal. A. Menghilangkan riya dan sum'ah, keinginan dipuji dan didengar orang lain. Definisi riya dan sum'ah. Riya adalah melakukan amal ibadah agar dilihat dan dipuji oleh manusia. Sum'ah adalah melakukan amal kebaikan agar didengar dan dibicarakan oleh orang lain. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika engkau ingin mencapai keikhlasan, jangan sibuk mencari perhatian manusia. Biarkan Allah yang menilaimu, bukan mereka." Cara menghindari riya dan sum'ah. 1. Perbanyak amal yang tersembunyi dan hanya diketahui oleh Allah. 2. Jangan menceritakan amal baik kepada orang lain, kecuali untuk tujuan kebaikan. Ketiga, latih hati untuk tidak peduli terhadap pujian atau kritikan manusia. B. Selalu mengoreksi niat dalam beribadah. Mengapa niat harus selalu dikoreksi? Niat seseorang bisa berubah seiring waktu. Ibadah yang awalnya ikhlas bisa menjadi ternoda karena munculnya keinginan untuk dipuji atau mendapatkan keuntungan duniawi. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Awasi hatimu dalam setiap amal. Jika engkau mendapati niatmu berubah dari Allah kepada selainnya, maka segera kembalikan kepadanya." Cara mengoreksi niat. 1. Sebelum beramal, tanyakan kepada diri sendiri, apakah ini benar-benar untuk Allah? 2. Saat beramal, jika muncul rasa ingin dipuji, segera istighfar dan luruskan kembali niat. 3. Setelah beramal, jangan merasa bangga atau berharap balasan duniawi. C. Menjauhi cinta dunia yang berlebihan. Bahaya cinta dunia bagi keikhlasan. Orang yang terlalu mencintai dunia akan sulit mencapai keikhlasan, karena hatinya akan selalu berharap manfaat dunia dari amal ibadahnya. Rasulullah bersabda, "Celakalah budak dinar, celakalah budak dirham." Hadis riwayat Bukhari. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, "Jika hatimu masih bergantung pada dunia, maka amalmu akan selalu ternoda. Bersihkan hatimu dari tamak, maka keikhlasan akan mudah bagimu." Cara menghindari cinta dunia berlebihan. 1. Lakukan ibadah tanpa berharap balasan dunia. 2. Sedekahkan harta dengan niat membersihkan hati dari kecintaan terhadap dunia. 3. Latih diri untuk lebih banyak bersyukur dan qanaah, merasa cukup dengan rezeki Allah. D. Menjaga keikhlasan dengan zikir dan muhasabah. Zikir sebagai sarana menjaga keikhlasan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa zikir adalah cara untuk membersihkan hati dari penyakit yang mengotori keikhlasan. Dengan banyak berzikir, hati akan selalu terhubung dengan Allah dan lebih mudah ikhlas dalam beramal. Allah berfirman, "Fadzkuruni azkurkum, waskuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. Muhasabah, evaluasi diri untuk menjaga keikhlasan. Muhasabah berarti menghitung dan mengevaluasi amal yang telah dilakukan. Setiap malam sebelum tidur, tanyakan kepada diri sendiri, apakah amal yang saya lakukan hari ini benar-benar karena Allah?
Apakah saya melakukan sesuatu hanya untuk mendapat pujian? Apakah ada niat duniawi yang menyelinap dalam ibadah saya? Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, seorang mukmin selalu bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku sudah benar di hadapan Allah? Berteman dengan orang-orang yang ikhlas. Pengaruh lingkungan terhadap keikhlasan. Jika seseorang berada di lingkungan yang selalu mengejar popularitas, pujian, dan keuntungan duniawi, maka sulit baginya untuk ikhlas. Oleh karena itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menekankan pentingnya mencari teman yang ikhlas dalam beramal. Rasulullah bersabda, seseorang akan mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaklah ia melihat siapa yang ia jadikan teman. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Cara memilih teman yang dapat membantu keikhlasan. 1. Berteman dengan orang-orang yang tidak suka pamer dalam ibadah. 2. Menghindari lingkungan yang terlalu mengejar dunia. Ketiga, dekat dengan ulama dan orang-orang syalih yang selalu mengingatkan untuk ikhlas. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, bersamalah dengan mereka yang hanya menginginkan Allah, karena merekalah yang akan membantumu mencapai keikhlasan. Memperbanyak doa agar diberi keikhlasan. Keikhlasan adalah karunia Allah. Keikhlasan bukan hanya usaha manusia, tetapi juga karunia dari Allah. Oleh karena itu, seorang hamba harus selalu berdoa agar diberikan hati yang ikhlas dalam setiap amalnya. Rasulullah sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyekutukanmu dengan sesuatu yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu atas apa yang tidak aku ketahui. Hadis riwayat Ahmad. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani berkata, janganlah engkau merasa bahwa engkau telah mencapai keikhlasan. Mintalah kepada Allah agar Dia mengaruniakan keikhlasan kepadamu. Keikhlasan harus selalu dijaga. Keikhlasan adalah amalan hati yang sangat penting, tetapi juga sangat rentan tercemar oleh niat yang salah. Oleh karena itu, seseorang harus selalu berusaha menjaganya dengan cara-cara berikut. 1. Menghindari riya dan sum'ah dengan memperbanyak amal tersembunyi. 2. Selalu mengoreksi niat dalam setiap amal ibadah. 3. Menjauhi cinta dunia yang berlebihan. 4. Memperbanyak zikir dan muhasabah agar hati tetap bersih. 5. Berteman dengan orang-orang yang ikhlas dalam beramal. 6. Memperbanyak doa agar Allah memberikan keikhlasan dalam hati. Keikhlasan dalam setiap amal adalah salah satu kunci utama dalam perjalanan spiritual seorang hamba. Tanpa keikhlasan, amal yang dilakukan tidak akan bernilai di sisi Allah. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengajarkan bahwa seorang hamba harus selalu menjaga niatnya, tidak terpengaruh oleh pujian atau celaan, dan fokus hanya kepada Allah. Dengan melatih hati untuk selalu ikhlas, seseorang akan merasakan ketenangan dalam ibadah, keberkahan dalam amal, dan semakin dekat dengan Allah. Demikian sebuah narasi tentang keikhlasan dalam setiap amal. Menurut kitab Futuh Al-Ghaib karya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, semoga apa yang disampaikan tadi dapat memberi manfaat dan kebaikan bagi kita semua. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun kita menuju jalan yang diridhoinya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.